Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak kehilangan arah. Sekalipun rutenya sudah hafal. Kalau Jumat sore itu pengajian di Mandi. Yang saya maksud dengan arah itu adalah alasan kita harus ke sana. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga selalu terngiang, bahkan itu menjadi sesuatu yang kita pahat di hati, yang selalu membungkus keberangkatan kita setiap Jumat di tempat ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar itu sejak bandul pintu, sejak pintu keluar dari rumah, itu nawaitunya fi talabil ilmi. Maka sejak itulah argo itu berjalan, berlaku untuk kita, dan tulisannya itu fisabilillah. Ngantuknya juga ditulis fisabilillah, capeknya juga ditulis fisabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga apapun yang kita dapatkan seharian itu ditulis fisabilillah. Dan itu durasinya hatta yarji'a, sampai ia kembali lagi. Maka beruntung para santri itu enggak pulang-pulang. Ngaji kok setahun, ngaji kok 2 tahun, ngaji kok 4 tahun. Itu selalu hitungannya itu fisabilillah. Itu yang luar biasa pada setiap kita. Dan sore hari ini kita menemukan sebuah fakta yang kemudian kami sebut sebagai jalan hidayah. Ada 7 amalnya itu kok serasa niku ngedap-ngedapi. Karena yang meriwayatkan itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya agak belakangan. Orang yang getol terhadap Rasulullah dan meriwayatkan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan luar biasa. Mari kita lihat ke screen.
Yang pertama, ada 7 amal, karena waktu kita sempit ya. Terus terang kalau Bapak Ibu itu sempat ndredeg gitu loh ya. Itu nanti yang disampaikan Ustadz itu bener pora, jangan-jangan itu lah belepotan. Jadi kalau panjenengan sempat terfikir ndredeg, sebenarnya saya lebih ndredeg gitu loh. Karena sudah beberapa waktu terhalang untuk bertemu panjenengan dan kondisinya sudah berbeda. Ada yang dikurangi dari Allah Azza wa Jalla, ada memori yang sengaja dihilangkan. Alhamdulillah. Sebenarnya itu masalah, tapi itu ya alhamdulillah. Ya selama di dalam rumah sakit itu saya ulang lebih dari 5 kali hadis ini, dan ternyata sekalipun senang tapi membingungkan. Yang pertama, jalan hidayah itu adalah disebut, pointernya ada di mana? Kok enggak kelihatan? Oh. Mas RND pointer. Yang pertama, nafasa an mukminin. Bahasa hadisnya saya sebut apa adanya. Karena disebut sebagai yang pertama berarti itu unggulan. Siapa yang nafasa, mengangkat beban, menghandle. Tapi sebenarnya saya kurang cocok dengan makna Indonesianya, karena nafasa itu diambil dari kalimat nafas. Siapa yang dalam pekerjaan hidupnya itu nyambung nafas saudaranya mukmin. Mohon maaf. Nafasaan mukmin, dan itu lebih spesifik. Yang disambung dan yang dihandle adalah seorang mukmin. Menolong siapa saja itu baik. Tapi harga seorang mukmin itu ternyata lebih di mata Allah. Kehormatan seorang muslim, seorang mukmin yang dikoyak oleh saudaranya. Kehormatan seorang mukmin yang dikoyak oleh saudaranya itu ternyata membuat guncang arsy Allah. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kehormatan seorang mukmin, airdul mukmin, itu disakiti saja, belum fisiknya, itu mengguncang arsy Allah. Berarti perbuatan lebih dari itu lebih luar biasa. Yang dimaksud mengangkat beban seorang mukmin itu bisa jadi adalah menjadi bagian pasang badan. Baik itu adalah nafkah, baik itu adalah hutang, baik itu adalah urusan. Sekaligus ini menjelaskan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan mengira bahwa hidayah itu hanya didapat di majelis-majelis ilmu. Boleh jadi menolong saudaranya mukmin tanpa disadari dia mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang-orang itu mendapatkan hidayah karena mengangkat beban, nulungi hutang saudaranya mukmin, tahu-tahu istrinya berjilbab. Nulungi nafkah,
mencari sebab nafkah. Tiba-tiba satu keluarga itu jadi sholat. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Azza wa Jalla. Al-qalbu baina asobai irrahman. Yuqallibu kaifa yasha. Hati itu dibolak-balikkan di atas jemari Ar-Rahman. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa membuat orang lain itu mendapat hidayah. Imam Abu Hanifah itu punya tetangga itu 20 tahun. Itu gara-gara saluran pembuangan akhirnya itu bocor. Air lambah-lambah di halaman. Dan itu selama 20 tahun. Abu Hanifah itu diem aja. Sementara tetangganya itu seorang Yahudi. Begitu dikasih tahu, kaget. Alangkah sabarnya seorang mukmin. Seketika itu masuk Islam. Seketika itu mendapat hidayah, seketika itu masuk Islam. Maka kalau jenis amalan ini disuguhkan kepada panjenengan, maka ini harus dipilih yang pertama. Menghandle. Tapi saya orangnya miskin. Penghasilan pas-pasan. Maka hadis yang kedua yang berbunyi waman yasaro an mu'sirin. Keterbatasan kita bukan alasan kita tidak menolong. Kalau tidak bisa menghandle, berarti menolong sebagian. Itu pun termasuk hidayah. Berapa banyak orang itu masuk Islam karena ditolong. Tidak selesai semuanya. Saya kemarin Ramadan itu ditanya oleh jamaah yang ikut itikaf. Ustadz, kenapa ndak ikut itikaf? Saya sedang mencari iktikaf yang lebih lama. Iktikaf 10 hari itu bagus. Tapi saya sedang mencari iktikaf 1 bulan. Bagaimana itu? Akhirnya saya sampaikan dalam materi tausiah. Li'an amsima akhil muslim. Kamu berjalan bersama saudaramu muslim. Fi hajatin untuk menolong hajatnya. Hatta yastaufiyahu sampai selesai. Ahabbu ilayya itu lebih aku sukai. Maknanya itu lebih utama. Min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi ini 1 bulan. Saya iktikaf bisa. Tapi gara-gara ikut iktikaf 50 orang, 100 orang yang menjadi karyawan itu terbengkalai THR-nya. Nah itu masalahnya. Nah, saya milih mengurusi THR-nya, menolong saudaranya mukmin itu sudah dihitung iktikaf 1 bulan. Kan lebih baik iktikaf 1 bulan daripada iktikaf 10 hari. Sekali lagi itu pilihan. Bukan endi sing apik, tapi itu pilihan. Kalau kita disuguhkan yang mudah itu adalah iktikaf 10 hari ya 10 hari. Sementara kita bukan seorang yang bertanggung jawab terhadap nafkah. Ada jenis yang ketiga, waman sataro musliman, siapa yang nutup aib seorang muslim di dunia. Menutup aib itu bisa berbagai macam caranya. Ada yang cuma Ibu Fulan itu adalah teman pengajian kami. Padahal itu dia nggak tahu apakah betul-betul pengajian teman pengajian betul atau bukan, itu nggak tahu.
Tapi itu dalam rangka untuk nutup aib saja. Itu luar biasa. Merasa bahagia, merasa bangga, merasa berwibawa. Aib dirinya yang semula dikenal itu kayak nggak punya teman-teman yang prestis gitu. Tiba-tiba itu tertolong. Nomor 3 itu menutup aib. Mana tadi pointer? Baik. Yang keempat menutup aib. Apa daya ternyata golek aib apalagi ditutup. Mencari aib itu juga susah. Ya sudah. Yang penting nolong apa saja. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kapan Allah wajib menolong seorang mukmin? Kalau seorang mukmin itu menolong saudaranya. Panjenengan menolong seorang mukmin itu hukum ditolong oleh Allah itu wajib. Sehingga R3 itu rono rene renes itu ditolong terus. Karena ia selalu berada dalam suasana fi'aunil abdi. Selalu siaga menolong saudaranya mukmin. Selalu jaga-jaga. Kapan ya bisa nolong saudaraku mukmin itu kapan ya? Nganti urung nyilih duit itu dompetnya wis disili. Padahal dompet apa tuh? Dompet itu ora ana isine. Ternyata itu pun juga tidak ada. Mau nulung pakai cara ini kita kesulitan. Ternyata pilihan yang kelima adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kalau ndak bisa menolong, ya sudah. Luangkan waktu untuk thalabul ilmi. Panjenengan ada di lokasi ini belum tentu ada yang tertolong dengan keberadaan panjenengan. Wong nawaitunya itu thalabul ilmi, tapi kedatangan panjenengan thalabul ilmi itu menjadi saksi. Kita datang itu untuk nyari saksi. Saksi baik. Disaksikan baik, itu kita dianggap menjadi baik. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seorang yang alimnya luar biasa. Itu berpesan kepada sahabat-sahabatnya, besok kalau saya enggak ada di surga tolong saya dicari. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pada rute mencari ilmu, sesungguhnya ia berada pada rute ke surga. Maka ketika sudah sampai surga enggak menemukan, tolong dicari. Ya Allah, ada fulan yang saya kenal. Selalu datang di pengajian thalabul ilmi. Tapi kok enggak ada di surga ini kemana ya Allah? Ditanyakan, itu disaksikan. Ditanyakan, itu adalah pembelaan. Itulah makna yang luar biasa. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li akhi. Allah akan nolong. Maaf. Itulah makna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baru sebatas umpama kita itu datang ke pengajian itu tidak menyengaja, hanya singgah saja ke para mampir. Itu sudah dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau datang di majelis ilmu juga kita tidak bisa
maka pilihan selanjutnya apa daya? Yang setara dengan kalimat itu termasuk hidayah itu adalah wa majtama'a, tidaklah berkumpul qaumun. Qaumun itu bukan satu, tapi banyak. Nek kon tolabul ilmi niku mboten sanggup, ya sudah. Kalau ndak mau ngaji, berburu ilmu, berarti solusinya adalah sekian banyak orang itu berkumpul duduk di masjid. Yatluna kitaballah, membaca kitabullah wa yatadarasunahu, dan deres. Mereka yang duduk di masjid, sekelompok orang yang duduk di masjid, baca, deres, mengkaji, itu dapat 4 keutamaan. Yang pertama adalah dia akan ditulis sebagai orang-orang yang berhak mendapat hadiah. Nazalat alaihimus sakinah. Orang yang tenang. Diturunkan sakinah. Ada yang nyebut sakinah itu adalah makhluk Allah. Ada kalanya sakinah itu adalah ketenangan secara sikap. Ada kalanya sakinah itu adalah makhluk Allah. Maka orang yang sering di majelis ilmu atau sering tilawatil Quran, sekaligus itu jawaban bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa ya? Saya itu semakin banyak ngaji kok doanya lebih mustajab. Ada apa Ustadz kok nyuruh di Formula 12 itu kok 5 juz? Sebenarnya adalah untuk memastikan panjenengan itu diturunkan sakinah. Setelah turun sakinah, yang keduanya adalah wa ghasyiyathumur rahmah. Diselimuti dengan rahmat Allah. Bukan 1-2 rahmat Allah yang sampai kepadanya, tapi diselimuti. Wa haffathumul malaikah. Malaikat itu dekat. Mendekat. Cara mudah untuk mendapatkan tamu malaikat itu adalah tilawatil Quran. Yang keempatnya wa dzakarallahu fi man 'indah, itu diumumkan sebagai hamba Allah yang diistimewakan. Ini luar biasanya orang-orang yang umpama kita tidak bisa menolong seorang mukmin, meringankan orang yang kesulitan, menutup aib yo ndak bisa, nulungi apa wae yo ora iso. Hadir di majelis ilmu ndak sempat juga. Maka pilihan terakhirnya adalah tilawatil Quran. Tapi kalau masih ada pilihan, kenapa tidak? Kenapa harus to the point milih yang paling luar biasa itu? Padahal masih ada yang lebih luar biasa. Jadi tilawatil Quran itu pilihan terakhir bagi mereka yang untuk menempuh jalan hidayah itu paling akhir, paling nganggur. Maka minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini suka dengan tilawatil Quran. Itu 7 jalan hidayah. Kalau yang nomor terakhir itu adalah waman batto'a, siapa yang terlambat merespon, lamban merespon. Merespon itu juga dihitung oleh Allah. Panjenengan seneng itu dihitung oleh Allah. Kok aneh tayangan video kok apik men. Aku seneng. Merespon dengan rasa seneng itu dapat kebaikan. Tapi kalau dia itu lelet sama sekali, sebagus apapun ajakan kebaikan tidak tertarik,
nasabnya itu tidak akan mempercepat amal solehnya. Nasabnya itu putrane kiai yo tidak akan berefek. Turunan Habib yang nggak berefek. Sudah ini turunan luar biasa. Orang soleh itu juga tidak berefek. Itu 7 amal mana yang dipilih oleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah sehingga tidak ada merasa yang hadir di majelis ilmu itu lebih utama daripada yang di pasar. Yang di pasar lebih utama daripada yang majelis ilmu. Tidak ada elan bapak sama anak. Bapak merasa sangat berjasa kepada anak karena sudah banting tulang. Karena akhwani inda Rasulullah, ada 2 orang zaman Rasulullah. Kakak sama adik, yang adik itu jadi santri, yang kakak itu yang bekerja. Masalahnya adalah yang bekerja merasa berjasa daripada yang menjadi santri. Ternyata Rasulullah menyabdakan la'ala turzaku bihi. Bukan panjenengan yang berjasa. Boleh jadi panjenengan mendapatkan rezeki itu ya gara-gara ada yang jadi santri itu. Bapak Ibu, bukan sebab panjenengan, anak panjenengan itu bisa nyantri. Tapi dibalik boleh jadi panjenengan itu bisa bekerja ya gara-gara anaknya jadi santri. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang bermanfaat. Ada 7 sudah kami sampaikan, sudah masuk waktu maghrib. Kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Engkau lah tempat kami meminta tolong. Engkau lah yang menyampaikan segala urusan. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisan wa qaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.